Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading ya. Pembacaan umum untuk semua orang. Ntar saya pause dulu ya. Kok ini kelihatan ininya nggak bagus ya? Sebentar ya. Oke, kita mulai ya. General reading seperti biasanya. Pembacaan umum untuk banyak orang, untuk semua yang nonton, bukan untuk perorangan ya. Jadi silakan kamu tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin ya. Siapa tahu ada petunjuk semesta yang baik untukmu. Saya bisa berdoa, semoga bacaan kali ini bagus ya, nggak kayak yang kemarin-kemarin. Akhir-akhir ini kurang enak bacaannya. Semoga hari ini bisa enak ya teman-teman ya, sehingga bacaan ini menjadi manfaat untuk kamu. Amin ya. Kita cek dulu energi semua yang nonton ya. Silakan kamu simak baik-baik ya. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Pastikan kalian sudah berdoa ya sebelum mengikuti bacaan ini. Kita mulai yuk. Oke. Kita lihat energi kamu semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dong. Ya. Bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, dan komen yang baik, komen-komen yang positif ya. Komen itu menunjukkan diri kamu. Teman-teman, sekali lagi untuk yang baru saja gabung saya ucapkan salam kenal ya, dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana? Silahkan kalian tulis di komentar. Dan jangan lupa di-subscribe juga ya. Kita lihat energi kamu. Semua yang nonton, kamu pilih dan pilih loh kukuku. Kamu pilih dan pilih bagian-bagian yang menurut kamu cocok saja ambil. Yang nggak cocok jangan diambil hati ya, jangan diambil hati. Oke. Kenapa sampai bolak-balik Bunda? Iya, bisa saya pakai tadi. Ya, saya harus clearing energi. Yuk, fokus ya. Apa ini? Saya nggak nentukan tema. Saya yang penting apa katanya semesta yang ditunjukkan oleh kartu yang lompat, yang terbuka sendiri, itu yang saya sampaikan ya. Jadi ngalir aja, soal tema nanti gampang ya. Oke, di sini tetap nggak bagus seperti yang kemarin-kemarin. Ini ada kecurangan ya. Siapa yang nonton? Yang nonton adalah orang yang dicurangi. Sebenarnya dicuranginya ini. Saya lihat kok sangat menyakitkan ya. Kamu dicurangi seseorang. Seseorang itu apa? Seseorang ini ada banyak yang mencurangi soal ya, uang. Mungkin kamu dimanfaatkan secara materi ya. Terus ada yang berjanji tapi ingkar, soal lebih ke itu. Saya lihat lebih ke materi ya, dan di sini saya lihat orang ini kalau memang saat mau minta tolong, mungkin contohnya ngutang ya, itu memang baik ya. Ngoyok itu mepet kamu terus lah ya, deketin kamu terus. Jadi di sini mungkin kamu berpikir ya, gini banget ya hidup aku, kok dimanfaatin. Oke, di sini ada temperance. Saya lihat sebenarnya awalnya kamu sebenarnya ya nggak terlalu mikirin dulu awal-awalnya ya, nggak terlalu mikirin, ya sudahlah asal aku bisa bantu ya aku bantu gitu ya. Atau mungkin ada yang janji, ya sudahlah yang penting aku sabar aja nunggu janjinya gitu ya. Tapi lama-kelamaan kayaknya kamu mulai nggak sabar lagi ya, mulai nggak sabar lagi. Dan di sini beberapa ya orang yang sudah kamu bantu itu bikin batasan loh. Contoh ya, saya habis ngutang sama kamu ya, waktu mau ngutang aku ini ke kamu baik-baikin gitu ya, tapi setelah aku dapat utangan ya aku hilang-hilangan. Nah contohnya seperti itu, yang keluar seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya baca apa adanya yang ditunjukkan semesta aja. Saya nggak tahu ini masuk ke dalam hubungan percintaan, asmara, atau rumah tangga, atau pertemanan, bisnis ya. Silakan kamu sesuaikan saja. Lanjut ya. Siapa kamu dan apa yang kau alami? Jadi kamu orangnya cukup sabar kalau saya lihat ya, cukup sabar. Oke. Kamu orangnya nggak pelit memang ya, nggak pelit, dan
Kamu nggak mau ambil pusing, maksudnya ribet-ribet ya, kalau ada orang minta bantuan, kalau selama kamu bisa ya nggak mikir lah gitu. Tapi kok lama-lama dimanfaatkan. Ada di sini dimanfaatkan ya. Sampai di mana kamu sendiri jadi susah gitu loh. Kamu niatnya bantu, akhirnya kamu jadi susah sendiri. Oke. Ada juga di sini yang bukan soal materi ya. Seseorang datang ke kamu ngoyo gitu loh, apa kayak agak maksa, yang rayu ya, berusaha banget supaya bisa mendapatkan kamu. Tapi terakhirnya kamu dicurangin ya. Mungkin awal-awal kamu mikirnya ya mungkin dia khilaf, mungkin nanti suatu saat akan berubah ya. Tapi semakin lama kok kamu mulai bingung ya. Jangan-jangan aku ini cuman di PHP, jangan-jangan aku ini cuman dimanfaatkan. Ya, sampai kamu ini di sini ada yang sangat sedih ya. Jatuh terpuruk, ada yang kena mentalnya, ada yang secara finansial juga kena. Ya. Kamu serba repot di sini. Ada yang kalau soal hutang ya, repot kalau saya lupakan aja, saya ikhlaskan saja. Kalau nominalnya banyak ya nggak bisa ikhlas ya. Sulit untuk bisa mengikhlaskan. Dan kalau memang bukan masalah hutang ya, kamu mau melepaskan juga di sini kayaknya ada unfinished business, ada sesuatu yang memang harusnya diselesaikan dulu, jangan ngilang dulu gitu. Ya. Oke, di sini saya lihat. Oke. Memang sebenarnya kamu kalau tidak ya, kalau dia seseorang yang mungkin terhubung sama kamu dengan cerita ini tuh nggak apa ya, nggak menawarkan ya, nggak ngejar kamu, mungkin kamu nggak akan seperti ini. Mungkin kamu mikirnya seperti itu. Kalau dia nggak ngajak ketemu, kalau dia nggak masuk ke dalam kehidupan aku, kan nggak jadi gini. Gitu. Jadi di sini kayaknya lebih kamu merasa tertipu atau dibohongi atau dimanfaatkan. Oke, lanjut ya. Lanjut, saya mau lihat seseorang yang kamu pikirkan ini ya, yang terkait sama cerita ini. Kita lanjut langsung ya. Siapa seseorang yang terhubung sama kamu ini? Yang datang ke dalam kehidupan kamu. Kamu kan orangnya baik, menerima saja. Ternyata kamu dicurangin. Coba aku lihat siapa dia. Orangnya gimana? Bisa tentang ciri-ciri dia, karakter dia, sifat dia, atau sikap dia ke kamu. Atau selama kamu terhubung sama dia, ya. Coba saya lihat. Terserah semesta mau ngasih tahu apa. Siapa sih dia? Oke. Beberapa di sini, beberapa ya nggak semuanya, orangnya religius, ya, religius. Ada juga di sini yang ketarik, si dianya kamu adalah orang yang memang kalau punya masalah itu jarang terbuka. Jarang terbuka. Lanjut ya. 2 aku nggak ambil ya. Morat marit. Knight of Wands. Teman-teman, memang ya, orang ini yang pertama ngejar kamu. Itu. Ngejar kamu. Dan memang dia di awal menampakkan semua kebaikannya dia. Tapi dia baik kan Bunda? Belum saya lihat ya, belum keluar. Orangnya agak overthinking. Orangnya stresan teman-teman. Kemudian agak ini ya, agak labil juga pikirannya, mood swing ya. Moodnya kurang bisa stabil ya. Tapi kadang-kadang juga dia mikirnya simple. Karena apa? Karena dia nggak kuat mikir modelnya. Oke. Orangnya bingungan, orangnya agak cuek ya, agak cuek. Kemudian kalau dia punya masalah memang lebih baik dia simpan sendiri dan banyak menarik diri. Biasanya gitu. Lanjut ya. Mencucu, tahu mencucu nggak? Cemberut ya, cemberut habis gitu nggak banyak omong, modelnya gitu. Oke.
Saya lihat orang ini pinter banget berbisnis. Kalau saya lihat pertama, kedua, orangnya itu bisa membuat orang lain percaya sama dia. Terus orang ini pintar, tapi lebih kalau saya lihat kecenderungannya adalah licik ya. Triknya banyak. Theory of Jealousy ini selalu keluar di setiap bacaan saya loh teman-teman. Theory of Jealousy itu Three of Cup ya. Kamu sama orang ini ada orang lain. Ya, intinya seperti itu. Dan nggak hanya itu, ada di sini yang ketarik adalah orang ini banyak temennya. Saya lihat beberapa temennya juga, nggak semuanya baik. Ya. Orang ini bingungan, nggak tetap hati. Ya. Ngomongannya juga kadang-kadang molak-malik ya, terbolak-balik. Oke. Orang ini sering sekali atau saat ini bikin kamu sedih banget. Ya, ini orangnya. Kita lihat langsung ya. Ini sampai sini, siapakah dari kalian yang resonate? Cocok, ini kamu, ini dia, bisa terbolak-balik, kamu justru yang di bawah. Monggo silakan. Karena general bisa vice versa, terbolak-balik. Kamu sesuaikan saja. Kamu ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok, menyenangkan, berguna, ambil. Kalau ada yang tidak berkenan untuk kamu, abaikan. Karena ini bukan pembacaan hanya untuk kamu. Kalau untuk kamu sendiri, silakan personal reading, pembacaan pribadi, langsung ketemu saya dengan video call, terjadwal. Yang menjadwal adalah admin. Jadi kamu daftarnya ke admin saya. Nomor WA admin ada di bawah video ini, di deskripsi video YouTube. Kalau yang kalian menemukan di platform yang lainnya, video ini kalian bisa cek bio-nya. Ya, nanti tetap diarahkan ke bio, ke YouTube. Dan teman-teman, jam kerja saya untuk tarot itu jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi saya bayar admin untuk jam itu saja. Ya, untuk pembacaan juga jam itu. Jadi silahkan menyesuaikan. Oke, kita lanjut untuk melihat energi dia ke kamu sebenarnya seperti apa. Apakah benar seperti sangkaan kamu, dia adalah orang yang memanfaatkan kamu, atau dia itu hanya di awal aja gencar, habis gitu dia sudah nggak cinta lagi sama kamu. Kita lihat ya, energi dia ke kamu. Bisa energi apapun, perasaan, keinginan, niat, bahkan ya. Terserah semesta mau nunjukkan apa, saya akan sampaikan. Yuk kita lihat, fokus ke kartunya tetap ya. Energi dia ke kamu seperti apa? Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu seperti apa? Oke. Di sini kok Three of Swords ya. Energi sedih ya. Sedih, kecewa, mungkin sakit hati, aku nggak tahu kenapa. Coba mungkin ada petunjuknya. Kenapa ya? Karena kamu mulai menjauh. Ya. Jadi energi dia ke kamu, dia sedih. Saya tanya, apakah kamu mulai menjauh dari dia? Mulai membatasi? Dan dia Knight of Swords ya, dia kepikiran banget. Ya. Jadi saat kamu menjauh, enggak Bunda, justru dia yang menjauh, aku yang mengejar karena dia kok hilang ya. Di sini yang ketarik malah, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana energi dia ke kamu. Saya lihat energinya itu sedih karena kamu mulai berubah, kamu mulai menjauh atau kamu berubah, tidak terlalu perhatian atau terlalu sayang, terlalu dekat gitu energinya sama dia. Dia kepikiran, sedih, patah hati, atau bahkan di sini ada yang sakit hati ya. Kamu menjauh. Memang kamu ada pikiran untuk menjauh. Apakah itu masih dalam pikiran kamu atau sudah kamu lakukan? Silakan kamu sesuaikan ya. Oke. Teman-teman, di sini energi dia ke kamu ya. Dia nggak ingin kau tinggalkan ya. Dia bingung tanpa kamu ternyata. Dia bingung tanpa kamu. Dia bingung tanpa kamu. Kecarian kamu loh. Energi dia ke kamu. Ya. Dia merasa kehilangan seseorang yang sebenarnya
dia sebenarnya menganggap aku apa sih Bunda? Di sini Ten of Cups ya. Terlepas hubungan kamu itu apa, tapi kayak kalau sahabat, teman, pacar atau pasangan itu lebih daripada, kalau dia merasakan kayak lebih daripada itu, kayak keluarga. Jadi orang yang sosok seseorang yang sulit untuk dipisahkan gitu. Terlepas dia itu pacar kamu atau siapa kamu ya. Jadi kenapa dia segitunya kepikiran? Karena dia memang berat ke kamu. Berarti cinta Bunda. Gak mesti, gak harus cinta ya. Saya juga sayang sama sahabat-sahabat saya, cowok-cowok itu ya. Tapi bukan berarti cinta. Ya, sayang aja. Saya sayang sama sahabat-sahabat saya. Oke, bener. Karena kamu adalah seseorang yang, loh, kalau dia sayang, kalau dia takut kehilangan, kenapa di sini ada menghadirkan orang lain? Ya. Ya bisa gila, bisa juga gimana ya? Banyak orang tanya memang. Kalau cinta kenapa sih kok selingkuh? Kenapa kalau dia sayang, takut kehilangan, tapi kok sengaja malah menghadirkan orang lain ya? Bisa banyak faktornya ya. Nggak akan habis saya general reading hanya membahas itu ya. Jadi kalau kalian yang masuk ke dalam cerita itu ingin tahu untuk kamu sendiri, silakan personal reading supaya terfokus hanya ke masalah kamu ya. Yang jelas ya, dia menghadirkan orang lain bukan karena nggak cinta sama kamu ya. Mungkin cinta sama kamu tapi juga akhirnya jatuh cinta sama orang lain bisa ya. Bisa terbolak-balik juga. Jadi di sini dia ternyata energinya sedih ya teman-teman, karena kamu mulai menjauh. Oke. Di sini dia ingin ada satu keinginan seandainya ya waktu bisa diputar kembali ya, aku nggak akan sampai seperti ini hubungan kita. Sedih teman-teman, benar sedih orangnya. Sedih, merasa kesepian tanpa kamu, rindu, yes, ingin rasanya merengkuhmu, tapi masih perang batin. Karena apa? Gengsi, ego, ya. Dia ingin ketemu kamu. Wes, saya nggak mau berlebay-lebay. Intinya seperti itu. Oke? Kita lanjut apa ini? Kita lanjut, terus maunya apa? Berarti dia kalau takut kehilangan seperti ini, ya, berarti dia akan melepaskan orang lain itu. Coba kita lihat ya. Dia mau melepaskan orang lain karena ini cinta segitiga ya. Atau ada pihak lain yang mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Apakah dia mau lebih ke kamu, cenderung ke kamu, melepaskan itu, melepaskan baik itu orangnya atau energinya ya. Atau lebih ke kamu ya. Kita lihat yuk. Ntar aku rapikan dulu. Ya, supaya kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk lihat sebenarnya kecenderungan dia gimana. Kalau dia berat sama kamu, harusnya dia akan memilih kamu ya. Coba dia pilih kamu apa enggak sih? Pilih kamu apa enggak? Saya mau lihat. Dia pilih kamu enggak? Lepas. Dia pilih kamu. Kalau berat ke kamu kan harusnya, kalau dari sini aja bisa kelihatan apakah dia sayang sama kamu. Sebenarnya sayang ya. Tapi kalau bersegi seperti ini ya, kita harus cek apa ini. Wheel of Fortune. Teman-teman, kayaknya ya, orang ini kayak menyadari kesalahan terhadap hubungan bersama kamu. Kayaknya seperti itu sih. Sehingga apa? Sehingga saya lihat orang ini kayak nggak tahu ya apakah diingatkan sama semesta ya, kayak ada karma gitu loh. Sehingga dia kayaknya sadar dia harus berbuat sesuatu yang benar ya, bukan baik tapi benar. Banyak ya, aku nggak ambil. Oke. Teman-teman, kalau dari 2 kartu ini aja, baru 2 kartu ya, kelihatan bahwa dia itu sebenarnya masih bingung. Karena apa? Karena dia di sini sebenarnya jujur saja masih mempertimbangkan
eh, memang dia ingin memutuskan untuk memilih salah satu, tapi masih mempertimbangkan. Dia memang harus pilih salah satu, ya. Dia tahu. Jadi sebenarnya orang ini nggak kemaruk mau dua-duanya. Dia pilih salah satu. Semoga kamu ya, saya lihat ya. Ini keluarnya satu-satu. Enggak, ternyata banyak. 3, nggak mau. Oke. Jelas ini. Teman-teman gini, kalau memang dia tidak menunjukkan sikap yang baik sama kamu, karena apa? Ini kartu-kartu tindakan ya, energi tindakan. Jadi silakan kamu sesuaikan dengan kenyataannya. Kalau memang dia tidak ada effort, tidak berusaha ya. Beda kalau memang kamu memang dari kamunya sudah nggak percaya sama dia, itu memang repot ya. Padahal dia sudah effort ke kamu, contohnya seperti itu. Itu akan jadi polemik, tapi lebih ke polemik kamu sendiri sih ya. Kalau saya lihat di sini, orang ini kalau memang niatnya sama siapa, dia akan menunjukkan sikapnya. Ya, kalau dia sudah baik-baik sama kamu berarti ya dia milihnya Kak milih kamu. Karena orang ini kelihatan jelas dari sikap-sikapnya, perbuatannya. Oke, lanjut ya. Kok sulit ya? Dia lebih memilih orang lamanya dia, ya. Jadi dia mempertimbangkan karena dia tidak akan bisa melupakan kenangan-kenangan bersama orang lamanya, ya. Ini kenangan di sini lebih ke kenangan dan lebih cenderung ke orang yang lebih lama sama dia, yang lebih banyak kenangannya, lebih banyak momen-momen bersamanya. Oke, lanjut ya. Dia memilih itu sih, dia lebih berat ke itu. Oke. Dan di sini saya melihat sangat jelas dia kalau memang memilih siapa itu secara fisik dia tuh berusaha untuk mendekat. Walaupun jauh saya lihat di sini beberapa LDR ya. Tapi dia mengusahakan. Dan sementara ini dia memang belum mau memilih karena apa? Dia lelah mikir, lelah menanggung bebannya ya. Salah-salahmu dewe ya, salahnya sendiri dia bikin ulah ada orang lain ya. Nggak cuma satu maksudnya, pusing loh ya, satu aja pusing. Oke. Dan di sini lebih yang selain lebih lama juga lebih memilih yang dia anggap adalah keluarga. Dia anggap ya, walaupun kamu keluarganya ya seumpamanya, tapi dia nggak menganggap kamu keluarga, kayak cuek, nggak perhatian, nggak menunjukkan sayangnya, nggak peduli, ya enggak ya. Tapi yang lebih dia anggap keluarga. Karena orang ini memang ya, kalau memang sudah sayang sama seseorang itu bukan hanya sebagai cinta-cintaan, tapi direngkuhnya sebagai keluarganya. Jadi kalau hubungan sama pasangan itu kan rasanya ya bisa aja bisa, tapi kalau keluarga itu sulit, lebih solid gitu loh. Oke, saya lihat bottomnya ya. Bottom itu apa? Bawahnya, under the deck ya. Kalau ada yang tanya, Seven of Cups ya. Kalau jujur dia sebenarnya maunya semuanya ya, bisa berjalan beriringan. Cuman di sini kayaknya kecenderungannya lebih ke orang lama. Oke, jadi itu aja. Terus saya harus gimana dong Bunda? Kamu di posisi mana? Silakan kamu sesuaikan dulu ya. Yang jelas kalau kamu memang orang ketiganya ya, orang lain sementara dia sudah menikah atau kamu sudah menikah, ini hubungan cinta segi 4 ya. Sekarang logika aja ya, menjalani sesuatu yang kayak gitu ya, yang terlarang. Apa ya enak ya? Kamu berat mana? Berat karma, takut karma, atau berat sayangnya? Itu pilihannya ke kamu, di kamu ya. Dan mungkin kalau masih awal-awal memang menyenangkan ya. Kalau lama-lama menjadi berat, apakah kamu mau bertahan dan memperjuangkan sesuatu yang sifatnya nggak jelas mau dibawa kemana? Ya, saya cuma nyampaikan aja. Kemudian kalau memang ini pasangan sah kamu, jangan khawatir. Saya lihatnya lebih banyak ke arah situ sih, dia memilihnya gitu.
Tapi dia sudah menikahi itu orang lain itu. Ya wis lah, tapi di sini saya lihat tidak berniat meninggalkan kamu kalau memang kamu pasangan saya. Sekali lagi ini hanya kartu ya, bukan untuk dipercaya. Dan kartu ini hanya baca energi dan hanya kartu gitu loh. Bukan CCTV yang saya terus kayak pakai teropong bisa melihat. Oh itu istrimu, oh itu suamimu, oh dia naik mobil, oh pakai tas ini, nggak bisa gitu ya. Terus kedepannya saya lihat pakai teropong ya. Itu sesuatu yang khayal ya teman-teman ya. Jadi saya baca apa adanya, kamu. Jadi gini, saya bikin video, kamu nonton. Ya, kamu nonton dan kamu menyesuaikan, ambil yang kira-kiranya cocok karena ini untuk banyak orang. Ya, untuk banyak orang. Gitu. Wes intinya seperti itu. Ada yang tidak menyenangkan, tidak sesuai sama kamu, abaikan. Anggap aja untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kalau kali ini nggak cocok, nggak ada masalah. Kamu bisa nonton video saya yang lainnya. Ya, pesan semesta ya, pesan semesta untuk kamu yang masuk ke dalam cerita ini terutama ya. Tapi kalau yang nggak masuk ke dalam cerita ini juga nggak masalah ya. Pesan semesta semuanya baik kok ya, semuanya bagus, bisa diambil sisi positifnya. Oke, yuk kita lihat pesan semesta untuk kamu semuanya yang nonton. Satu aja ya. Apa ini sampai lompat? Oke. Jadi gini ya teman-teman, sarannya semesta, jangan kamu menggunakan akal pikiran analisa kamu saja untuk menyikapi atau meneliti atau apa ya, mengevaluasi, mengkritisi dia. Ya. Lebih baik kamu di sini healing untuk diri kamu yang mungkin masuk dalam hubungan ini kurang menyenangkan, bahkan kamu mungkin di titik terendah di dalam hidup kamu, stres. Jadi dia begini dan begitu, kalau kamu semakin ingin tahu tentang dia, bikin kamu tambah stres. Mending kamu pikirkan dirimu sendiri dan kamu nggak usah menganalisa dia. Oh jangan-jangan nanti kalau dia begini begitu, kamu seperti itu, kamu nggak akan bisa damai hidupmu. Ya, yang penting hidup kamu damai dan itu kendalinya di kamu. Kamu suruh healing. Ya, kalau dia biarin, dia punya proses sendiri, punya. Tak tambahin ya. Oh kayaknya cuma itu aja. Terus apa lagi di sini? Diplomatically. Oke. Jadi di sini mungkin diperlukan ngobrol, sharing, deep talk ya. Apa deep talk? Dalam ngomong, dalam bicara secara mendalam ya. Jadi dibutuhkan mungkin waktu khusus untuk bicara ya. Gak bisa bunda dia sulit untuk diajak bicara, ya wis gak usah ya. Abaikan saja cara yang seperti itu. Ini aja. Oke, lanjut ya. Bagaimana masa kita mau paksa orang yang nggak bisa diajak komunikasi? Daripada kamu tambah suker, energimu tambah negatif ya. Wes ini apa? Spiritual value ya. Lebih penting nilai jiwa kamu ya. Long range thinking of travel. What is to be shared? Jadi gini, long range. Jadi nggak boleh long range thinking, artinya nggak usah pikiranmu berkelana kemana-mana ya. Dan kamu nggak perlu cerita curhat sama orang banyak, nggak usah, yang penting kamu sendiri ya, nggak ada gunanya. Dan lebih meningkatkan spiritual value ya, nilai dari jiwa kamu. Nggak usah overthinking, nggak usah berpikiran kadang-kadang nih, nanti kalau aku begini nanti dia begitu, apakah dia masih begini dan begitu, ngapain sih dipikir gitu loh. Itu hanya ego atau nafsu manusia yang ingin tahu. Lebih baik di sini sarannya jangan, damaikan hati kamu dan itu kendalinya di kamu. Oke. Jadi saya kira itu saja. Semoga bacaan ini bisa manfaat untuk semuanya, manfaat positif, sehingga bacaan ini bisa berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah nonton video ini.
Terima kasih banyak ya dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.